semua dalam keadaan sehat semua. Sekarang kita mau ibadah Jumat Agung. Jumat Agung itu apa sih, Kak? Jumat Agung itu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita semua. Nah, sekarang siapa yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Ayo. Yang cinta sama Tuhan Yesus, Kak undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi lagu Kalau Kau Cinta Yesus. Kita akan masuki dalam ibadah kita. Adik-adik, Kakak undang untuk semuanya menyiapkan hati dan pikirannya buat Tuhan. Mari adik-adik, kita mau angkat pujian lewat lagu Bukan Dengan Darah Muhammad. Kau
serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Yesus Kristus, anak domba Allah yang menanggung dosa dunia, Engkau rela menderita, disalibkan, dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami yang hina karena dosa kami. Pada saat ini, kami bersekutu sujud menyembah Engkau di rumah-Mu yang kudus, mengingat serta mengenang pengorbanan-Mu yang tiada bandingannya, sembari merenungkan dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus hadir di hati kami, menumbuhkan iman serta pemahaman yang benar akan penderitaan-Mu, supaya kami tahu mensyukuri kasih dan pengorbanan-Mu yang membuka jalan keselamatan bagi kami. Amin. Kakak Iin, kenapa ya Yesus mau disalib? Tuhan Yesus disalib karena cintanya untuk kita semua. Oh, seperti lagu dari anak kelas kecil ya, Kak? Kita dengarkan lagu pujian dari kelas kecil. Tuhan Yesus disalib di mana? Tuhan Yesus disalib di, ayo siapa yang tahu? Ya benar sekali, Tuhan Yesus disalib di Bukit Golgota. Seperti lagu persembahan pujian dari kelas tengah. Yang jauh tempat kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kuasa menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiada
hamba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkum teguh dan mahkota telah milikku. Salib itu junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkum teguh dan mahkota telah milikku. Kak Iin, tadi kita sudah mendengarkan dari kelas kecil, kelas tengah. Nah, sekarang persembahan dari kelas berapa lagi, Kak? Sekarang kita mendengarkan pujian dari kelas besar.
oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Alarm HP Nina berbunyi. Nina bangun dari tidurnya. Ketika bangun, apa yang dicari Nina? Nah, ternyata HP-nya. Bangun tidur, Nina langsung membuka HP-nya. Nina mulai bermain game kesukaan. Sampai Nina lupa waktu, lupa minum, lupa makan. Nina asik sekali bermain. Sampai tak terasa, mata Nina mulai lelah melihat HP. Mata Nina mulai menghitam. Kepala Nina sakit. Nina mulai lelah. Hal ini membuat Nina jatuh sakit. Ketika sakit, Nina bermimpi. Tuhan Yesus datang kepada Nina dan berkata, "Nina, aku begitu mengasihi engkau. Aku rela mati di kayu salib demi engkau, Nina." Nina tersadar dari mimpinya. Dia bersujud dan berdoa kepada Tuhan Yesus. "Tuhan Yesus, aku berjanji di bangun pagiku, aku akan mencari Engkau, Tuhan." Nah, setelah sembuh dari sakitnya, Nina mengingat janjinya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang dicari Nina? Nah, Nina membuka Alkitab dan membaca satu ayat, Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal." Amin. Adik-adik, apakah adik-adik punya sahabat? Pasti, kita semua pasti punya sahabat. Tapi ada satu sahabat kita yang paling setia. Siapa ya adik-adik? Benar sekali, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Seperti lagu Yesus Sahabatku. Sahabatku,
adik-adik sekolah minggu, apa kabar semua? Semuanya di rumah, kita akan mendengar firman Tuhan. Dibuka Alkitabnya semua. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami juga beribadah merayakan Jumat Agung tentang kemenangan, tentang kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya menjadi anak yang boleh diberkati karena kasih setiamu saja. Amin. Mari kita buka Alkitab dari kitab Yohanes, pasalnya yang ke-19, dimulai dari ayat 17 dengan 18 ya. Dengan tema Yesus disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang yang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar semua? Hari ini kita beribadah. Hari apa hari ini anakku? Hari Jumat. Mengapa kita beribadah hari Jumat? Karena kita beribadah mensyukuri atas kasih karunia Tuhan terhadap kita. Yesus Kristus dalam nats ini disalibkan. Tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan dan menyelamatkan dirinya sendiri. Bisa nanti kita baca di kitab Efesus 2 ayat 8-nya. Jadi melalui kasih Yesus di kayu salib, ada beberapa hal yang menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita menghidupi kisah tentang penyaliban Yesus. Salib adalah lambang dari penderitaan. Di tengah kehidupan orang Yahudi, kematian di salib adalah sebuah kematian yang sangat menghinakan. Itu disetarakan dengan hukuman yang tidak terampuni bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Hal inilah yang dilakukan Yesus, yang sesungguhnya atas segala dosa-dosa kita, atas segala pelanggaran kita, adalah dosa yang tidak terampuni. Ya, banyak dosa-dosa yang membuat hati Allah terluka. Itulah yang dilakukan Yesus, bela rasa yang diproklamirkan di kayu salib semata karena oleh kasih setianya. Di salib itu bukan hanya siksaan fisik tubuh ya yang terluka dan berdarah, tetapi Yesus dihina, Yesus dipermalukan. Bahkan pakaian jubahnya dibagi-bagi dan diundi banyak orang pada saat itu. Namun adik-adik semua, Yesus yang penuh kasih itu, dia rela, dia mengalami penderitaan itu, dia menerima hinaan itu, agar kita mendapatkan kembali kemuliaan
sebagai anak-anak Allah. Yesus memberi dirinya untuk membayar utang-utang dosa kita. Hal ini memang digenapi dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat 19. Nanti bisa dibaca di rumah deh ya. Sehingga membuktikan bahwa firman Allah yang kita percaya, yang selalu benar dan berkuasa, digenapi setiap nubuatan yang akan dialami Yesus. Semua penderitaan yang dialami Yesus benar-benar mewujudkan hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang Dia buktikan melalui cinta kasih-Nya kepada kita. Itulah maka disebutlah Yesus menjadi Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia. Dia berkata, kasih-Nya dinyatakan juga kepada para murid-murid-Nya yang ada menyaksikan pada saat itu. Kepada Maria, Dia menitipkan ibunya untuk boleh tetap dijaga. Kepada murid-murid-Nya Dia berpesan untuk tetap saling mengasihi, saling memperhatikan. Karena memang sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kasih adalah menjadi ciri khasnya, menjadi karakternya, agar semua kita boleh membuktikan bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita merasakan kasih Tuhan yang rela mati di salib itu, ganti kita untuk segala dosa-dosa kita. Tuhan meminta untuk kita juga boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada ndak di sini yang bermusuhan dengan temannya, yang selalu berbohong, anak-anak yang tidak setia, tidak hormat kepada orang tua? Nah, firman hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus memberi teladan. Yesus selalu konsisten dalam segala sikap dan perkataannya. Inilah yang menjadi teladan pertama bagi kita. Tetaplah boleh dipenuhi kasih, tetaplah boleh menjadi anak-anak yang setia dalam perkara-perkara kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar. Demikian halnya Yesus memberi teladan sampai Dia wafat. Dia tetap memberikan pengampunan. Salib itu bisa berupa bagaimana kita harus menderita untuk menjadi setia. Salib juga gambaran tentang bagaimana kita mau berkorban kepada orang-orang yang tidak menyenangkan hati kita, bahkan yang merancang dan memperlakukan kepada kita hal-hal kejahatan. Orang-orang yang menolak kita, orang-orang yang mencaci maki kita. Namun ketika kita tetap boleh menebarkan kasih, membalasnya dengan doa, membalasnya dengan senyuman, itu adalah sebuah bukti bagaimana kita meneladani Yesus Kristus. Nah, adik-adik semua, ketika kita boleh mendengar firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk boleh menghidupi bagaimana kasih setia Tuhan. Biarlah kita terus boleh
menunjukkan dan mempraktekkan hal-hal yang benar dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Teruslah mengasihi, teruslah boleh menebarkan pengampunan kepada siapapun, sebab itulah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi persembahan bagi kita. Biarlah di masa-masa minggu-minggu Prapaskah ini kita semua boleh menjadi orang-orang yang tetap mencintai Tuhan dalam setiap sikap hidup kita. Demikian firman Tuhan adik-adik, kita berdoa. Tuhan, berkatilah firman-Mu, berkatilah semua anak-anak ini, dimanapun mereka boleh belajar, dimanapun mereka boleh mendengar firman Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, baik pun masih dalam ibadah online, tetapi Engkau berkuasa dan bertahta di dalamnya dengan segala tiada yang membatasi kuasa-Mu dan kasih setia-Mu. Hati kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kematian di Golgota, salib Yesus itu bukti dari bagaimana Engkau menyatakan Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyerahkan dan memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu semuanya sehat-sehat, orang tua juga, walaupun ada yang sudah boleh sekolah, Engkau memberkati dalam perlindungan-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita mau responin firman Tuhan melalui lagu Karena Kasih-Nya. Yesus datang
berdiri, kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersekutu mengingat serta merenungkan dan mengucap syukur atas segala pengorbanan untuk menebus dosa kami. Tuntunlah hidup kami. Kami ini orang yang percaya yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu, supaya tetap setia dan teguh menyaksikan kasih-Mu walaupun didera oleh berbagai pergumulan. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami kepadamu, sehingga selama hidup kami Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terimalah doa kami oleh kasih karunia-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Bapa yang kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.